orang lebih suka menanam pala daripada cengkeh. Menanam pala itu lebih mudah, lebih bagus manajemennya, lebih gampang manajemennya daripada menanam cengkeh. Kecenderungan manusia ya, lebih suka melakukan sesuatu yang mudah dengan mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal. Kalau ditanya mana masyarakat yang lebih suka menanam yang mudah, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau cengkeh memang butuh perawatan yang spesifik ya. Ini kategori tanaman yang pertama tidak terlalu tahan panas. Kemudian kalau di masa-masa tertentu, masa-masa paceklik atau masa-masa klinik panas, itu rentan dengan kebakaran. Rawan, sangat rawan. Satu. Kemudian yang kedua, struktur kulit batang cengkeh itu tipis sekali dia. Tipis dia. Ya, baru tipis. Dia ini kan ada binatang-binatang tertentu, ada hama-hama tertentu yang paling suka untuk cengkeh, makan cengkeh. Iya. Seperti babi hutan. Itu paling dia suka. Itu artinya kalau karena harum. Hama. Jadi butuh perawatan ekstra. Untuk menanam cengkeh dari nol sampai usia panen itu butuh perawatan tertentu, ada pengawasan yang memang harus ekstra. Karena ini sudah banyak contoh, ada sekian banyak teman-teman petani yang menanam sekian banyak tapi hasilnya nihil. Karena apa? Mereka pikir cuma cukup menanam tanpa ada perawatan dan perhatian khusus bisa menjadi ternyata. Ada orang bilang begini, Ustaz, orang tanam cengkeh itu dia harus punya prinsip, ketika dia tanam mati, tanam lagi, mati, tanam lagi, mati, tanam, mati, tanam. Orang tidak belajar dari pengalaman. Ya. Kalau orang yang berakal kan cukup dia terjatuh pada lubang yang sama, dia tidak mau lagi terjatuh pada lubang yang kedua kali, yang sama kedua kali. Artinya dievaluasi, di sini perannya evaluasi. Kita mau lihat, kenapa bisa gagal? Ditanam 100 pohon, kenapa bisa jadi 30 pohon? Ada faktor penghambat. Jadi cari faktor solusinya itu, penghambatnya apa kira-kira. Kalau jadi paradigma itu harus pertama ini mindset si petani harus dirubah. Jadi cara teknik pertanian konvensional dengan modern kan sudah berubah. Jadi perlu ada pendidikan. Jadi ada semacam pembekalan untuk para petani pemula yang mau terjun dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya di bidang cengkeh pala. Harus ada semacam pelatihan. Jadi teknik konvensional itu sudah lama harus kita berubah dari paradigma konvensional yang baru. Kembali pertanyaan tadi, kalau orang lebih suka tanam pala daripada tanam cengkeh, pertama memang dari sisi alam sekitar kita yang mendukung untuk tanam cengkeh. Tapi ternyata cengkeh dan pala itu juga dia hidup juga di alam yang kondisi alam yang hampir sama. Tapi dari sisi misalnya nilai ekonomis ya. Orang lebih cenderung tanam pala daripada cengkeh. Kira-kira benar itu, Ustaz? Ya begini, kalau dari sisi hasil atau sisi ekonomis, kita kan sudah bicara masalah perawatan tadi. Kalau kembali ke sisi hasil atau ekonomisnya begini. Kalau mungkin cengkeh itu kan bisa, kalau perawatannya maksimal bisa dalam 1 tahun 1 kali panen. Perawatannya maksimal. Betul. Adapun pala kalau begitu itu hitung-hitungan ya, jujur-jujuran ya. Iya, karena itu perawatannya maksimal. Maksimal maksudnya perlu perhatian khusus. Tidak begitu tanam langsung lepas. Perlu ada pengawasan, ada pemupukan, segala rupa, itu maksimal. 1 tahun kita bisa dapat hasil. Nah, adapun pala dari sisi ekonomis, kalau pala itu begitu ditanam, yang penting asal jadi, kemudian ada perhatian. Namanya tanaman semua perlu perhatian. Nah, ini hasil panennya dia tidak dikenal dengan musim panen. Begitu dia berbuah, dia akan berbuah terus. Cengkeh dengan pala mana yang paling mudah? Di sini tentu kalau orang sudah biasa atau sudah pernah bertanam cengkeh, bagaimana ribetnya panen cengkeh. Kayak kendala tadi, kalau kita musim panen cengkeh misalkan musimnya memang serentak atau panen raya, otomatis kita kendala pada tenaga ahli khusus bagian panja. Itu satu kendala. Kemudian yang kedua dari sisi harga komoditasnya. Sisi harga komoditas. Ada di situ kan, kalau pala itu ada fuli, ada biji. Betul. Kalau cengkeh cuma cengkeh tok yang bisa kita mau jual. Betul. Tapi kalau dari pala ada kulitnya boleh mau jadi dibikin manisan, bijinya bisa mau jadikan. Justru yang bunganya itu atau biasa disebut fuli itu justru nilai jualnya lebih mahal daripada kemudian bijinya. Jadi bisa dibilang kalau pala itu dari buah sampai biji semua punya nilai keuangan, nilai ekonomis.
Mantap. Jadi secara perbandingan harga beda. Kalau hitung-hitungan secara matematis 1/3. Kalau cingke cuma cingke tok, tapi kalau pala bisa dibuat manisan 1. Sudah bisa nilai ekonomis kan. Kemudian puli bunganya 2, kemudian bijinya sudah 3. Jadi bisa dibilang 1/3. Terus yang menarik juga Ustaz, dari sisi penghematan biaya panen, biaya panen. Jadi kalau pala kan dia tidak perlu atau tidak perlu dipanjat katakanlah seperti itu. Nah, berbeda dengan cengkeh. Cengkeh kalau tidak dipetik dia akan jadi buah, jadi akan jadi biji. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Kalau pada cingke juga kalau kita terlambat panen, otomatis ada kan, karena ada standar juga, standar para pembeli untuk membeli cingke. Kalau dia sudah besar, misalkan sudah over panen ya, waktunya harus panen, kemudian dia belum panen. Nah, itu berdampak berikut pada hasil pembuahan berikut, karena sudah usia panen tapi dia belum panen. Jadi kalau dia tidak panen, otomatis itu kan bisa kategori gagal panen, karena harga standar pembelian yang mau diambil bukan yang paling besarnya itu yang sudah over itu, tapi saat usia panen. Kemudian otomatis kalau panennya pada tanaman cingke itu kan kosnya besar, karena memang butuhkan tenaga tidak sedikit. Taruhlah satu pohon dia bisa berapa orang, karena kalau tergantung hasilnya bisa berapa tergantung besarnya itu pohon, berapa tenaga kerja, otomatis kosnya besar. Misalkan hitung satu hari, taruhlah untuk tenaga panjat satu hari per jiwa 100 ribu, itu saja berapa? Kalau misalkan satu pohon dia membutuhkan tenaga panjat, kalau 2 orang sudah 200 ribu di situ, berbanding terbalik dengan pala. Kalau pala dia bisa saja sendiri, bisa tanam santai. Kalau pala itu kemudahannya dia bisa panjat dari dalam. Iya, betul. Panjat dari dalam, jadi tidak menggunakan tangga, harus yang diikat dengan tali segala macam itu. Kemudahan pada panen pala itu banyak dari dalam. Cabang-cabang pala itu keras ya. Sekarang terakhir Ustaz, sarannya Ustaz Said untuk petani-petani memilih menanam cengkeh atau memilih menanam pala. Saran dari Ustaz dari sisi nilai ekonomis dan dari sisi pemeliharaan, penanaman dan pemeliharaannya, perawatannya, menanam pala atau cengkeh Ustaz? Pala. Daripada cengkeh.